kepada beliau Ustaz Arif Hidayatullah Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materi. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna al-amala wal ikhlas fi jami' al-ibadah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi, yang tentunya kita patut menjadikan itu semuanya sebagai bahan evaluasi diri kita semuanya, agar kiranya nanti setiap aktivitas yang kita lakukan bisa menjadi salah satu ladang pahala kita semuanya, sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan rahmatnya, bisa mendapatkan keridhoannya, sehingga masuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang yang dimasukkan ke dalam kenikmatan surga. Para pendengar yang rahmatullah SWT dan juga para pemirsa, pada kesempatan bagi yang berbahagia ini kita akan belajar bersama mengkaji tentunya dari ayat dan juga hadis Nabi SAW, dan lebih menitik beratkan kepada masalah ahkamul imamah atau hukum-hukum seputar permasalahan seseorang menjadi imam, yang nantinya kita akan mengetahui beberapa kriteria seseorang menjadi imam dalam salat, yang mana kita mengetahui bahwa para ulama kita telah menjelaskan secara detail di dalam buku-buku baik yang klasik maupun kontemporer yang ditulis oleh mereka. Maka kita bisa menjumpai ada beberapa permasalahan yang ditulis secara tersendiri, yaitu yang berkaitan masalah ahkamul imamah atau hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah seseorang menjadi imam. Ini yang akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan kali ini dan juga beberapa pertemuan yang akan datang, yang kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kiranya pertemuan kita menjadi sebuah pertemuan yang memberikan atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita banyak mengambil banyak faedah, banyak mengambil ilmu, sehingga bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita, kehidupan kita, dan bisa kita tularkan kepada orang-orang yang kita cintai yang ada di samping kiri kanan kita. Para pendengar rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan juga para pendengar, para pemirsa, sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi ala kulli muslim. Beliau menceritakan, aku pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 perkara. Yang pertama adalah mendirikan ibadah salat, yang kedua membayar zakat, kemudian yang ketiga adalah memberikan nasihat bagi setiap muslim. Di sini beliau menjelaskan ada 3 poin yang dijadikan sebagai salah satu isi baiat yang beliau lakukan. Seperti tadi kita sampaikan, yang pertama adalah mendirikan ibadah salat, iqamis salah. Kemudian yang kedua adalah membayar zakat, ita'uz zakah. Kemudian yang ketiga adalah an-nushu likulli muslim, memberikan nasihat bagi setiap muslim. Apabila kita perhatikan dari 3 poin dari isi baiat yang beliau
sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah janji setia seorang Muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perhatikan sebetulnya mengandung beberapa perkara yang patut kita jadikan sebagai bahan renungan. Yang pertama, ibadah salat, yang mana ini merupakan sebagai salah satu sarana penghubung kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salat silatu baina abdi wa rabbih. Salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita bermunajat kepada Allah, dengan salat kita memohon kepada Allah, dengan salat kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi ketika kita salat, maka kita pada hakikatnya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita perhatikan, salat adalah ibadah yang kaitannya adalah hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah zakat. Maka di sini ada kaitannya dengan Allah dan juga ada kaitannya dengan manusia. Ya, ada hablum min Allah, ada hablum minan nasnya. Lalu yang ketiga adalah memberikan nasihat. Berarti secara sederhananya dari baiat yang dilakukan oleh para sahabat ini, salah satunya oleh sahabat Jarir bin Abdillah, tidak lain adalah menggabungkan antara dua perkara yang sering kita sampaikan, yaitu hablum minallah dan juga hablum minan nas. Di sini yang akan menjadi atau sebagai sandaran untuk kita jadikan sebagai bahan kajian dalam masalah ini adalah yang pertama, yaitu iqamus shalah. Iqamus shalah, apa yang dimaksud dengan iqamus shalah? Karena kita mengetahui di sini Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menggunakan kata iqamus shalah. Qama, ya, mendirikan ibadah salat. Maka di sini perlu bagi kita semuanya tentunya, ya, karena kita mengetahui ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba kelak pada hari kiamat, ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan iqamus shalah. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iqamus shalah adalah ayatiyal muslim as-salata mustaqimatan ala wajhil matlub kama amarallahu wa rasuluhu. Yang dimaksud dengan iqamus shalah secara sederhananya adalah seorang muslim mengerjakan ibadah salat secara benar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bisa kita memahami bahwa mendirikan ibadah salat artinya adalah kita mengerjakan ibadah salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan tentunya kita mengetahui di antara sekian banyak hukum yang ada dalam ibadah salat, ada sebuah hukum tersendiri, yakni yang berkaitan dengan kriteria menjadi seorang imam dan etika seorang makmum. Ya, ada sebuah hukum secara tersendiri yang ada dalam rangkaian hukum-hukum ibadah salat, yaitu bagaimana seseorang menjadi imam atau kriterianya seorang menjadi imam, dan yang kedua adalah etika sebagai seorang makmum. Ya, apabila kita melihat kepada fenomena yang terjadi di sebagian masjid kita, maka kita melihat banyaknya kasus yang terjadi berkaitan dengan imam yang dikeluhkan oleh sebagian jamaah. Ada di antara mereka yang mengeluhkan imamnya kurang baik di dalam membaca surat Al-Fatihah, baik dari sisi hukum tajwidnya atau dari sisi pengucapan hurufnya. Ada lagi yang mengeluhkan
ya dari jamaah imamnya terlalu cepat di dalam sholatnya, sehingga sebagai seorang makmum seringkali ya tergesa-gesa atau seringkali ketinggalan di dalam mengikuti gerakan imam. Ya. Kemudian ada lagi sebagian yang mengeluhkan kalau imamnya itu kadang-kadang sholatnya sebelum waktu, ya ketika sholat duhur, ya atau ketika sholat asar, ternyata mereka mengerjakan sholatnya terlalu cepat. Ya, ini beberapa kasus yang sering kita dengar dari sebagian jamaah berkaitan dengan imamnya. Dan yang paling banyak biasanya adalah dalam masalah bacaan, dalam masalah hafalan, atau dalam masalah gerakan atau hukum ibadah sholat. Ya, karena kita juga sering ya menjumpai atau kadang juga menjumpai ya ada seorang imam yang seharusnya sujud sahwi ternyata nggak mau sujud atau nggak melakukan sujud sahwi. Ya, karena barangkali kurang mengetahui atau alasan-alasan yang lainnya. Ya, melihat dari inilah ya penting bagi kita semuanya tentunya untuk mempelajari mengetahui ahkamul imamah supaya ibadah sholat yang kita kerjakan ya secara ibadah sholat berjamaah secara umum tentunya itu betul-betul bisa mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena seorang imam di dalam salat ya dia memiliki peranan yang sangat penting dan bisa dikatakan memiliki peranan yang sangat vital sekali bagi keabsahan jamaahnya atau makmumnya. Oleh sebab itu ya perlu bagi kita semuanya, apalagi bagi seorang imam di masjid atau imam di musholahnya, untuk mengetahui tentang masalah-masalah yang berkaitan masalah imam ini ya, supaya seperti tadi ya kita jelaskan ibadah salat kita juga sempurna, kita bisa menjadikan sebagai penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai penolong bagi kita, dan juga tentunya yang paling penting adalah ibadah salat tersebut bisa memberikan sebuah efektivitas dalam kehidupan seharian kita, yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, para pendengar yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa yang rahmati Allah tabaraka wa taala, hukum yang berkaitan ya dengan imam dalam konsep agama Islam itu sebetulnya lebih menitik beratkan pada kriteria siapa orangnya yang lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, jadi konsep dalam ajaran agama Islam berkaitan masalah imam ini lebih titik beratkan kepada kriteria siapa orangnya yang lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Berarti dari sini kalau seandainya kita sebagai seorang yang memiliki kebijakan dalam struktur ya takmir masjid, kita sebagai ketua takmir atau anggota takmir, maka sebelum kita mengajukan siapa yang dijadikan sebagai imam rawatib dalam masjid tersebut atau dalam mushola tersebut, maka kita harus mengetahui kriteria siapa yang lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Dan ini yang insyaallah akan kita pelajari pada halaqah ke depan. Ya. Kemudian yang berikutnya, para ulama ketika membahas tentang ahkamul imamah ini, maka mereka membahas secara umum ketika kita ingin mengerjakan ibadah salat, lalu apabila tidak menjumpai atau tidak terdapat atau tidak ada imam rawatib, maka di sini baru kita memilih dan menentukan sesuai apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi sekali lagi ya, hukum yang berkaitan dengan masalah imam ya itu lebih menitik beratkan pada kriteria bagaimana seseorang itu menjadi seorang imam. Akan tapi dengan dua catatan. Yang pertama, apabila masjid atau mushola ya tersebut itu tidak ada imam rawatibnya. Artinya imam rawatib itu adalah imam yang ditunjuk oleh penguasa pemerintah dalam masalah ini atau wakilnya.
Ya, wakilnya dalam hal ini mungkin dari pihak PKM atau dari pihak ya ketua atau pengurus takmir. Ya. Jadi kalau seandainya kita menjumpai ada sebuah masjid yang ternyata sudah ada imam rawatibnya yang ditunjuk oleh takmir, maka di sini yang menjadi atau yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah dirinya. Walaupun barangkali nanti yang menjadi makmum itu ada orang-orang yang lebih faqih atau lebih tahu tentang sunnah Nabi atau lebih banyak hafalannya dan seterusnya. Namun yang akan kita bicarakan di sini adalah yang pertama kali sebelum kita mendaulat seseorang menjadi imam atau ketika kita ingin mengerjakan ibadah salat yang memang di situ tidak ada imam rawatibnya. Ya, salat jamaah yang di situ tidak ada imam rawatibnya. Kemudian apabila kita misalkan mengerjakan ibadah salat jamaah di sebuah tempat, ya di sebuah tempat yang bukan dilaksanakan di dalam masjid, ya misalkan ketika kita sedang camping atau sedang dalam perjalanan, ya di sini maka kita perlu mengetahui kriteria siapa yang berhak untuk menjadi imam. Ya, maka dalam hal ini syariat kita memberikan beberapa kriteria yang harus diindahkan oleh setiap orang yang ingin mendaulat ya seseorang menjadi imam. Salatnya dan tujuan inti dari masalah itu adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tama bih fala takhtalifu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imam itu hanyalah dijadikan didaulat supaya kita ikuti. Maka janganlah ada di antara para jamaah yang menyelisihinya. Karena kalau kita perhatikan ketika kita mengerjakan ibadah salat, kondisi makmum ada yang mutaba'ah, ada yang musabaqah, ada yang mukhtalifah, ya. Ada di antara mereka yang musabaqah, yaitu mendahului imamnya. Ada lagi yang menyelisih imamnya, ada lagi yang mengikuti imamnya. Yang benar yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengikuti imam. Makanya beliau mengatakan janganlah kalian menyelisihi. Ya, lalu bagaimana bentuk mengikutinya? Kata Nabi, fa idza raka'a farka'u. Apabila imam kalian ruku, maka rukuklah. Berarti yang menjadi ukuran ruku kita sebagai seorang makmum adalah mengikuti rukunya imam. Nggak boleh kita mendahului ya atau kita bersamaan dengan imam kita. Ya, ini tujuan inti ketika kita yang mendaulat seseorang menjadi imam, supaya nantinya ya ibadah yang kita kerjakan betul-betul sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa iqamus shalah di samping mengandung seperti apa yang kita jelaskan di awal tadi, yaitu seseorang mengerjakan ibadah salat secara benar, secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalamnya juga terkandung kita harus sempurna di dalam memenuhi syarat, mengerjakan kewajiban dan rukun serta yang sunnahnya. Jadi inilah yang akan menjadikan ibadah salat tersebut betul-betul bisa memberikan efek pada setiap langkah kehidupan kita. Dan ini barangkali sebagai muqaddimah bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bagaimana ya atau kriteria apa yang harus kita indahkan, yang harus kita perhatikan manakala kita ingin mendaulat seseorang ingin untuk menjadi imam salat kita. Wallahu taala alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita masuk pada poin inti, yaitu yang berkaitan masalah kriteria-kriteria yang telah dijelaskan oleh Nabi secara jelas dan gamblang bagi seseorang yang ingin menjadi imam salat bagi jamaahnya. Nam Allah alam bissawab. Terima kasih atas penyampaian materi kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, berkenaan dengan bagaimana kriteria seseorang bisa menjadi seorang imam. Masya Allah. Semoga pembahasan ini bisa
menjadi tolak ukur bagaimana seorang muslim bisa menjadi imam nantinya insya Allah akan menjadi pembahasan yang akan beruntun yang insya Allah akan disampaikan di setiap kajian di hari Kamis ya. Semoga di keluarga di sini dimanapun anda berada juga diberi kemudahan yang bisa mengikuti secara untun kajian ini yang bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Keluarga di sini semoga senantiasa dimudahkan Allah. Silakan bagi anda yang akan bertanya bisa anda ajukan di nomor 085 600 100 880 ya. Silakan bisa diajukan di nomor 085 600 100 880. Baik Ustaz, silakan hari sudah ada pertanyaan. Nah. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya? Apakah ketika akan melaksanakan sholat walaupun dengan dua orang yang ingin mendapatkan sholat berjamaah, apa wajib dikumandangkan adzan terlebih dahulu kemudian langsung iqamah, atau mungkin kalau dalam tanda kutip ini Ustaz sudah dalam waktu kedua orang ini safar, apa harus langsung iqamah atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan ini perlu dirinci sebetulnya. Berkaitan masalah ketika kita ingin mengerjakan ibadah sholat secara berjamaah, lalu ternyata kita cuma berdua, apakah kita perlu adzan dan perlu iqamah? Maka perlu kita ketahui bahwa adzan ini itu dianjurkan, disyariatkan ketika pertama kali masuk salat, karena fungsi daripada adzan ini tidak lain adalah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin ya bahwa waktu salat itu telah tiba ya. Berarti kalau kita masuk pada sebuah masjid misalkan, lalu di situ awal kali masuk waktu salat, maka adzan ya, kita adzan ya, tentunya nanti juga qamat lalu mendirikan salat secara berjamaah. Namun yang menjadi permasalahan di sini, kalau misalkan kita masuk dan ingin mengerjakan ibadah salat secara berjamaah, ternyata sudah sudah lewat waktunya cukup lama misalkan, maka di sini nggak perlu mengumandangkan adzan ya, walaupun nanti akan mengerjakan salat secara berjamaah ya. Lalu apa yang harus dia lakukan ketika ingin mengerjakan salat berjamaah? Cukup dengan dia iqamah ya, cukup dengan iqamah. Demikian pula ya ketika seseorang dalam safar ya, ketika dalam safar pun seperti itu ya, cukup ketika ingin mengerjakan salat secara berjamaah yaitu dengan mengumandangkan iqamah saja. Karena iqamah ini salah satu fungsinya adalah memberitahukan kepada jamaah bahwa ibadah salat berjamaah itu akan segera dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Semoga pertanyaan yang berikutnya dari saudara Halim di Bangkok yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana nilai pahala sholat saya? Soalnya imam saya atau suami pulangnya sebulan sekali, jadi tidak pernah mengimami sholat bersama istri dan juga anak. Akankah pahala saya cuma satu Ustaz? Mohon jawabannya. Nah, barakallahu fikum, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik dari Ibu Halimah, yang semoga senantiasa Allah SWT memberikan ya pemahaman agama yang benar, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan agama ini secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang perlu kita ketahui ya para ummahat ya, bahwa agama kita, Allah dan Rasulnya itu telah menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita yang terbaik sholatnya itu adalah di dalam rumah. Berarti ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan sebuah pahala tersendiri yang luar biasa besarnya apabila kita menyadari akan hal tersebut, sehingga kita menjadikan sebagai salah satu dorongan yang ada dalam hati kita ya untuk memahami masalah tersebut. Jadi dalam hal ini seorang wanita itu tidak dianjurkan untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Jadi di sana
ada ibadah-ibadah yang memang ya dikhususkan bagi laki-laki dan ada ibadah yang dikhususkan bagi perempuan. Di antara salah satunya adalah salat berjamaah ini, di mana Nabi SAW pernah suatu ketika ya ada seorang wanita yang mengadukan kepada beliau ketika mengikuti salat berjamaah. Maka Nabi menganjurkan bahwa salat seorang wanita di dalam kamarnya itu lebih baik daripada salat yang ia kerjakan secara berjamaah di musolahnya atau di masjid kampungnya. Ya, ini berarti menunjukkan ada ibadah yang memang khusus dilakukan oleh seorang wanita dan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, walaupun seorang wanita ketika ingin mengerjakan salat berjamaah ya di musolahnya atau di masjid kampungnya, RT-nya, maka tidak dilarang. Ya, tidak terlarang, dengan catatan dia memperhatikan etika dan adabnya ketika keluar rumah, ya tentunya dengan memperhatikan hijabnya, memperhatikan pakaiannya dan seterusnya. Jadi ketika ibu menjumpai suami itu sering keluar kota, kemudian jarang di rumah sehingga jarang menjadi imam dalam sholatnya, maka di sini tidak mengapa, sebetulnya tidak mengapa, karena ibu ketika sholat di rumah itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu pahala dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya ingin ya mendapatkan sholat berjamaah, maka tidak mengapa datang ke musola atau datang ke masjid, dengan catatan seperti yang tadi sampaikan, perhatikan etika dan adabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat Ibu Halimah dan juga para yang lainnya. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya Ustaz, yang bertanya dari Bapak Mustafa. Saya yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita jumpai jamaah sholat subuh itu sudah terbiasa menggunakan bacaan kunut di dalam sholat subuh. Kemudian kita meyakini bahwa kunut adalah yang disunahkan. Tapi ketika kita menjadi imam, kita membaca kunut tersebut. Apakah ini dibolehkan? Nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan masalah hukum kunut, ya ini adalah masalah yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa kunut adalah sesuatu yang dianjurkan dalam sholat, ya tentunya sholat subuh dan sholat witir. Ya, ada yang mengatakan bahwa kunut itu cuma dianjurkan dalam sholat witir dan kunut yang ketika kaum muslimin ditimpa sebuah musibah atau sering diistilahkan dengan kunut nazilah. Dari dua pendapat ini berarti tugas kita sebagai seorang muslim ya untuk bisa menyaring dan mengetahui, lalu nanti mengambil mana yang lebih kuat sesuai dengan dalil, ya. Dan karena masalah ini adalah masalah yang khilaf di kalangan para ulama, yang masing-masing memiliki argumen, memiliki dalil, ya, maka yang dituntut bagi kita semuanya sebagai seorang muslim jangan dijadikan sebagai arena atau ajang perselisihan, ya, perselisihan. Silakan kalau seandainya ingin kita berdebat, kalau dalam ruang lingkup yang tidak menang-menangan, ya silakan, ya, dengan catatan tentunya adalah debat atau diskusi tersebut dalam rangka mencari kebenaran, ya, dalam rangka mencari mana yang lebih kuat. Apabila kita misalkan sholat kemudian memandang bahwa kunut adalah sesuatu yang dianjurkan, disunahkan, maka kita lakukan, ya kita lakukan, ya, karena ini juga ya banyak dipilih oleh para ulama. Salah satunya dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan kalau seandainya kita ya menganggap bahwa kunut ini tidak dianjurkan, maka tidak melakukan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sebagai seorang jamaah, ya, makmum, kemudian menjumpai imamnya berpendapat bahwa kunut itu adalah sesuatu yang disunahkan dalam sholat. Maka di sini seperti yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan pada keterangan sabda Nabi SAW yang tadi kita nukil, ju'ilal imam innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu dilulat supaya kita ikuti, sehingga bagi kondisi makmum
yang dia berpendapat bahwa itu tidak dianjurkan lalu menjumpai imamnya membaca kunut dalam sholat subuh, maka bisa dikatakan ya masuk dalam kaidah umum ya sholat berjamaah, dia mengikuti imamnya, ya mengikuti imamnya dengan mengangkat tangan, ya itu seperti itu barangkali pembahasan ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba kaji secara lebih rinci bagaimana etika seorang makmum. Allah taala alam bisawab. Kita langsung saja bacakan pertanyaan berikutnya dari saudari Meli di Barkah bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar kalau wanita sholat di rumah berbarengan dengan iqamah hitungannya kita sholat berjamaah? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, barakallahu fikum, terima kasih. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Apakah seorang wanita ketika sholat di rumah berbarengan dengan iqamah yang ada di musola kampungnya atau masjid kampungnya itu sama ukurannya pahalanya dengan mendapatkan sholat berjamaah? Wallahu alam, ya statement yang semacam ini kita belum menjumpai ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keterangan dari para ulama, ya bahwa seorang wanita ketika sholat di rumah kemudian menunggu sampai qomatnya masjid yang ada di sekitarnya itu sama pahalanya dengan sholat berjamaah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ukuran pahala berjamaah itu adalah ketika kita ikut serta badan kita ya hadir di jamaah tersebut, ya di jamaah tersebut. Jadi barangkali kita tangguhkan sampai sekarang kita belum menjumpai adanya keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Jikalau ada dua perempuan sholat berjamaah, apakah harus iqamah dulu? Dan posisi imam di sebelah mana kalau ada tiga perempuan? Mohon terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh para pendengar semuanya mendahului apa yang akan kita bahas, ya. Apa yang akan kita bahas. Jadi insyaallah nanti kalau kita bisa mengikuti pengajian ini biidznillah dengan izin Allah secara runtut, insyaallah kita akan mengetahui tentang masalah tersebut. Jadi kita tunda, silakan bisa mengikuti halaqah-halaqah yang akan datang biidznillah. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan seputar pembahasan yang memang akan mendahului semua Ustaz. Mungkin ya kita ambil satu pertanyaan pungkasan sebelum kita tutup. Kita bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya hamba Allah di Purwokerto Ustaz. Saya sholat berjamaah di masjid. Si imam membaca suratan yang lupa sampai 3 kali, kemudian mengganti suratan dengan yang lainnya. Juga qadarullah lupa lagi Ustaz. Bacaan yang harusnya dibaca pak dibaca kuat, dan tajwidnya juga masih belum betul. Ini bagaimana Ustaz sebagai makmum, dan bagaimana cara membetulkan karena qadarullah ini sebagai seorang jamaah atau makmum seorang wanita? Nah, barakallahu, terima kasih. Iya, ini mungkin di antara sekian banyak kasus yang kita jumpai, yang kita alami sendiri, ya, berkaitan dengan imam dalam sholat berjamaah. Ya, ketika kita menjumpai misalkan ada imam yang keliru dalam bacaannya, maka tugas seorang makmum adalah membenarkan. Tugas seorang makmum adalah yang membenarkan. Oleh karena itu insyaallah nanti kita akan jelaskan tentang etika siapa yang lebih berhak, ya, makmum yang berdiri di belakang imam. Ya, siapa yang paling berhak, ya, seorang makmum yang berdiri di belakang imam. Ini dikarenakan memiliki sebuah tugas untuk membenarkan, ya, kekeliruan yang dilakukan oleh imam, baik kekeliruan dalam gerakan sholat atau kekeliruan dalam bacaan sholat. Jadi insyaallah nanti kita akan jelaskan tentang masalah ini pada halaqah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.